Oke, welcome back again to Audio Production or Your Official, official Wibu channel. channel. Kali ini kita akan ngebahas masih Sao ya. Saus. Kita ngebahas Sao. Harus nih. Apanya? Ini anime wajib tahun ini yang pasti kalian harus tonton. Ya, ditunggu-tunggu lah sama wibu seluruh dunia lah ya. Ini betul. anime wibu sejuta umat. Mainstream sekali. Aduh. Kali ini kita bahas apanya nih? Untuk kali ini kita mungkin ini ya. Kalian penasaran? Sebenarnya nih opening dan ending dari anime itu ada maknanya nggak sih? Ada spoiler-spoilernya nggak sih? Nah, soalnya biasanya sebagian besar kita bisa tahu alur cerita dari sebuah anime itu dari openingnya aja. Jadi spoiler paling jahat itu adalah opening. Ya. Dan ending. Jadi kita akan ngebahas kira-kira siapa yang akan ada di Sword Art Online Project Alicization ini, siapa aja karakter yang akan muncul, siapa aja karakter yang mungkin hanya gimmick aja, Cuma lewat. ya, cuman kayak pemanis, wah kayaknya ada nih, apakah ada atau enggak? Nggak Tahu. Kita Oke. tonton aja lah ya. Kita mau lihat openingnya nih, penyanyinya Lisa, sama seperti sebelum-sebelumnya. dua season sebelumnya ya. Terus juga lagunya ini wah sangat ngetren sekali, kita punya covernya di Dari video Mbak Alida. sebelumnya. Mbak Alida yang mantap. harus di like, harus ditonton itu, wajib. Wajib. Oke, langsung aja nih kita bahas si openingnya. Openingnya. Oke, di awal opening Ada ada 3 karakter. Ada judul Ada dulu. judul dulu. Terus ada apa sih namanya, title-nya The Beginning, padahal sampai episode 10 tuh beginning aja. Beginning mulu. Ini, Padahal- ini saya masih bingung. Padahal kayaknya dulunya tuh begitu ganti cerita langsung ganti ini kan. Iya, ganti title. Ganti title. Nah, Tapi ini ini kok beginning aja terus. Padahal kan kalau misalnya yang udah baca novelnya pasti tahu cerita sampai 10 itu udah sampai mana. Gitu. Jadi udah mungkin kalau nggak salah sampai Rising. Rising apa? Iya, Rising sebelum dividing. Rising. Iya, Rising. Jadi Rising. Jadi tadi ada judulnya dulu yang pedang 2 itu, yang satunya ini. Nah, terus abis itu muncullah 3 karakter utama yang akan ngisi di Sword Art Online musim ini. Alicization. Ya. Yaitu 3 karakter versi kecil ya, yaitu Masih si anak-anak yaitu dari Alice, terus ada Aguero, sama dan ada yang terakhir Kirito ada juga. Kirito. Oke, kita lanjut aja. Ternyata ini ya, baju Kirito sama Aguero tuh cuma dibalik. Iya. Kayaknya mereka agak gimana Males ya? desain. Males desain ya. Di novelnya gimana, Pak? Apa gitu? Ya memang kayak gitu. Oh. Ya, Tapi mungkin trackingnya juga males. ya mungkin ya ilustratornya sih malas. Oh ya. Oh, itu tadi Oke. kita disuguhkan dengan pembangunan kota. Nah, terus ada 3 karakter itu tetap muncul ya, 3 karakter versi kecilnya. Terus ini berlari di atas air jadi Nah, Naruto. di sini juga ini yang mungkin kalian akan temukan lagi di episode 10. Sistem alert kode 871. Ini Jadi- kode apa sih sebenarnya? Nah, kalau yang mau tahu baca wikian aja, kita malas jelasin. Tapi yang penting Yang ini penting, nah, mungkin ya di setiap flaglight buatan di Underworld ini pasti punya sistem alertnya sendiri-sendiri. Karena mungkin mereka itu tidak boleh melanggar dari daftar tabu itu sendiri. oh iya benar. Jadi sebenarnya sistem alert yang ada di mata mereka masing-masing itu kayak restriction lah, jadi kayak pembatas bagi mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas tabu. Jadi kayak misalnya membunuh atau misalnya melawan Mencuri bangsawan juga yang lebih ya? tinggi. Mencuri nggak tahu sih, soalnya belum ada kasus mencuri ya. Kecuali kalau di apa sih namanya, di konten-konten Kita kreatif kan nggak kita aja, banyak itu kan yang Oh, pencuri. Yang malah yang mencuri itu view-nya lebih banyak daripada yang dicuri. Kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Jadi hindari mencuri konten ya. Ya, Bikin betul. sendiri, kreatif sendiri. Kalau perlu nge-sub sendiri. Iya, benar. Timing sendiri ya. Ya. Capek Oke. timing. Kode 871 ini nanti kalian baca sendirilah. Pokoknya ada di wikiannya. Ya, budayakan membaca. Jangan manja. Jangan manja. Baca. Oke. Lanjut. ya. Oh, Nah, ini setelah itu kita ditampilkan sebuah menara yang sebuah sangat menara tinggi. yang sangat tinggi. Di dunia itu ada satu menara tinggi di tengah kota yang namanya Central Cathedral. Di situ adalah tempat dari administrator. Istilahnya bukan orang ya, apa ya? Flaglight yang punya otoritas tertinggi lah di dunia itu. Jadi Kuasanya, dia yang kuasa paling tinggi ya. dia yang akan mengatur apa sih namanya? Jabatan-jabatan dari Bagaimana dunia ini berjalan, dunia underworldnya itu berjalan. benar. Oke, lanjut. Nah, itu dia tadi. Itu akan kita lihat lagi setelah itu. Dua Aduh. orang, yang satunya sih udah lama ya. Nah, yang satunya sudah lama. Tapi yang satu ini Mungkin baru kalian lihat di sini. kalian lihat di sini atau mungkin kalian yang memperhatikan Ordinal scale original scale sampai terakhir. setelah after credit. Jadi biasa Marvel ada after credit, ordinal scale juga punya. Harus. Itu Kayaknya ada semua. ada 2 karakter ya. Yang pertama Kikoka yang tahu lah ya.
yang rekrut Kirito Kirito buat yang kerja. buat kerja. Terus yang satu lagi itu adalah Higa Takeru. Jadi Higa Takeru ini adalah temannya si Kikoka sejak lama. Dia maniak programmer. Jadi dia punya tujuan sendiri menciptakan Underworld ini untuk menguji AI, di mana nanti di episode 6 itu jelasin kalau dia pengen AI yang bisa dipakai untuk berperang. Karena dia tidak mau ada manusia lagi yang mati dalam perperangan. Karena temannya mati kan. Iya. Jadi sebenarnya dia punya tujuan baik sih. Jadi ya udah AI aja yang berperang, tapi kan ada orang berangkap AI itu kan makhluk juga yang diciptakan, punya perasaan mungkin gitu kan. Karena mungkin si Asunanya juga udah lama tahu Yui. Terus tahu Yuna juga kan. Jadi AI itu tidak semuanya tidak punya perasaan. Kayak gitu. Tapi dia punya pandangan lain. Ya, mungkin pendapat orang juga beda-beda ya. Ya, benar. Oke, lanjut. Nah, ini di kita sini akan disuguhkan lihat kembali beberapa karakter lama. Itu ada si Klein, terus ada adiknya Kirito, Suguha, terus ada juga si Lisbeth sama Silika. Terus ada Sinon dan ada waifu kalian. Ini yang wah, ini yang lagi naik kapal. Ya akan ke Ocean Turtle. Padahal nggak naik itu ya. Nggak naik kapal. Jadi mau tahu naik apa? Nanti. Ini salah satu pemanis saja. Jadi nonton aja lah episode 6 ya kalau misalnya mau tahu dia naik apa. Nah, setelah Asuna ini kita disuguhkan beberapa villain. Karena kalau ini kan kelihatan matanya merah, berarti yang kemarin dong. Akame no Zaza. Atau bisa. Kayaknya bukan Johnny Black karena soalnya mata merah tuh Akame no Zaza ya? Tetap Zaza. Nah, terus akan ada karakter baru nih. Di atas kasur ya. Nah, di atas kasur ya, enggak pakai dan baju. ini tolong disensor ya nanti ya. Tolong disensor. Ayo, tahu enggak ini siapa? Ini kalau nggak salah dia ini mungkin administrator. Ya, benar dia administrator. Jadi dialah administrator yang saat ini mengatur dunia Underworld atas apa sih namanya? Peraturannya dia. Namanya Quinella. Oke. Jadi yang pengen tahu, ya buka aja wiki-nya yang suka-suka spoiler lah. Yeah. Kalau yang nggak suka spoiler, nggak usah buka, ya udah nikmati aja. Jadi akan ada nanti cerita mungkin di akhir volume 12 atau 13 itu nanti akan ada cerita full dia bertemu dengan Aguero. Ya nanti itu sedikit spoiler tapi nanti saksikan aja episodenya. Mungkin masih panjang lah, masih mungkin pertengahan atau menuju akhir core 2 sekitar episode 17 18 kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Quinella, nah ini ada tulisan judul alis dan keluarlah alisnya waifu saya ya. Alis Kayano. Terus juga ini ada foto yang sangat mungkin orang banyak yang bingung juga ini. Karena di sini ada beberapa orang baik dan orang jahat yang tergabung. Ya sebenarnya sih baik semua, cuman beda cara-cara. Satu enggak, Pak? Iya, yang satu enggak sih. Walaupun yang lainnya tuh kayak apa ya, misalnya baik semua sih, cuma caranya aja beda. Jadi tidak ada orang jahat di dunia, hanya yang ada itu hanya caranya aja yang salah. Caranya sih salah. Tapi kalau saya sih walaupun ini ya Profesor Shigemura itu dianggap jahat di original scale, tapi saya sedikit paham maksudnya dia. Iya. Jadi karena kehilangan seorang anak pasti sulit untuknya. Bayangkanlah seorang ayah yang sangat mencintai anak satu-satunya. Terus mati hilang begitu saja gara-gara game yang diberikan oleh dia sendiri. Benar. Dan untungnya dia pintar ya. Nontonlah lagi original scale ya. Itu kalau mau nonton lagi, wah worth it. Terus ada karakter juga, ada Higa Takeru tadi yang udah kita bilang. Terus ada juga si Kayaba Akihiko. Ada juga Kojiro Rinko. Kojiro Rinko ini sendiri pacarnya Kayaba. Pacarnya Kayaba. Kayaknya mereka ini adalah semua yang terlibat di Project Medico Boy sebenarnya. Sebelum Sao. Jadi mereka tuh terlibat untuk menciptakan kayak alat buat full dive-nya loh. Tapi full dive untuk kesehatan. Yang nanti yang diceritakan mereka di episode 6. Nah, nonton aja, nonton. Yang pengen tahu nonton ulang karena udah ada sampai episode 10, download di bawah ya, linknya ada. Oke, terus ada karakter lagi nih siapa ya? Saya kurang tahu. Ini siapa ini? Yang ini tuh yang di Sao season 1. Oh, yang ini tunangan yang dijodohin sama Suna bukan? Atau bukan? Saya juga lupa. Saya lupa namanya. Iya kan yang dijodohin sama Suna. Yang gini. Terus yang ini bukan sih? Kayaknya, tapi kurang tahu juga. Yang tahu mungkin bisa komen di bawah. Untuk 3 karakter itu yang masih belum jelas kita. Soalnya 4 karakter kita udah tahu, sudah sangat jelas. Yang 3 karakter ini kita masih berapa? Tidak yakin tahu, lah. Takutnya kita sok tahu. Memang sok tahu gitu. Tapi memang sok tahu. Jadi komen aja di bawah. Tapi mungkin yang ini sih yang kiri ini yang apa? Yang anak kecil ini mungkin si Eiji. Soalnya mungkin kalau
tidak saya nggak salah tafsir waktu nonton Alicization, si Eiji itu udah ikut Shigemura dari lama, sudah lama. Oke. Berarti ya kemungkinan ini yang pakai kacamata berdiri pakai baju putih itu tunangannya bukan tunangannya, dijodohin lah pokoknya. Dijodohin yang tukang raib. Tukang raib. Terus satu lagi itu mungkin Eiji, tapi yang satu lagi kita masih belum tahu. Yang tengah itu kita nggak tahu siapa itu. Mungkin yang tahu silakan komen di bawah, jelasin aja ke kita nanti. Karena kalau kita buka wiki nanti kalian tambah spoiler, kasihan. Bener. Oke, lanjut aja ya. Nah, setelah itu ditayangkan itu loh servernya kemarin yang original scale. Yang berisi Yuna. Kasihan itu. Terus ada terus ini selanjutnya. Setelah itu tuh ya udah jelas tadi si Kayaba sama si Renko ya. Nah, ada Yui juga. Yang mungkin akan keluar di sini. Ada Shigemura lagi. Dan terus ini ada Yuna. Ada Yuna. Nah, itu masih pertanyaan ini apa ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya nih? Apakah akan keluar di anime? Kita nggak tahu. Selama ini sih baru keluar lagunya aja ya. Selama ini baru keluar lagunya aja. Kita nggak tahu kalau keluar. Mudah-mudahan keluar. Itu salah satu favorit saya itu. Itu benar. Seinya juga cantik. Bagus. Sudah menikah tapi. Nah, ini nih. Nah, sekarang setelah itu duet mautnya dari Alicization. Goyang basah bukan. Duo serigala. Salah. Dua pedang. Dua pedang. Kok aneh ya? Tapi kan dua pedang, berarti ini satunya Nasar, satunya Ipul ya. Yang mana Nasar, nggak tahu. Pilih sendiri lah ya. Ada dua pedang yang lagi mengayunkan pedangnya. Ya, Guero dan Kirito lah ya. Ini sebenarnya belum pernah terjadi. Belum episode ya. Apa belum mungkin ya? Belum, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ini buat keren-kerenan opening aja. Oke. Dan ini kayaknya melawan siapa ya ini ya? Ini melawan pasukan latihan aja sih. Nah, ini setelah itu ada beberapa karakter lagi. Ada 4 karakter 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu itu si Ronye, terus ada Tise, terus ada Sortelina, sama satu lagi tuh siapa sih? Yang apa sih? Kok lupa ya? Joki Sukensinya si Aguero itu siapa sih? Gorgoloso si abang kekar ya. Nah, jadi ada 4 karakter itu ya udah tau lah ya, udah muncul lah ya. Ada Tise, ada Ronye, terus ada Gorgoloso, ada Sortelina. Nah, setelah itu ini kita disajikan ini yang saya bilang tuh kardinal. Dari kemarin kita bilang kardinal, ini dia kardinal. Oke. Ini kalau mau tahu spoilernya, kardinalnya adalah nggak apa-apa, spoiler? Spoiler arat ya. Kardinalnya salah administrator. Yang mana? Ya, yang sebenarnya. Jadi dia ini administrator tuh dia adalah Quenella adalah dia. Tapi mereka dibagi jadi 2 jiwa yang berbeda. Baca aja novelnya. Kalau kalian mau tahu atau tungguin aja lah ya. Kalau misalnya nggak sabar baca novelnya. Kalau misalnya mau sabar tungguin aja. Tapi kok beda ya? Ya. Penampilannya beda ya? Ya, namanya juga anime, Pak. Apapun bisa terjadi ya. Paling nggak dibuat mirip lah. Nah, abis itu yang bunga-bunga yang kayaknya sih agak dramatis ya kalau di opening ya. Sedangkan aslinya tuh biasa ya. Kok cengeng ya? Aslinya tuh malah biasa banget ya. Tapi ya mungkin itu adalah sebuah cara untuk menjelaskan bagaimana sistem di Underworld itu sendiri. Benar. Setelah itu kita disajikan oleh duet pedang lagi, dua pedang lagi. Pedang yang ngapain lah itu salamnya itu. Salam yang mungkin akan jadi ikonik. Tapi nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya ada apa sih namanya? Cosplayer yang bisa cosplayer mereka terus ikutin challenge, itunya. Ya. Challenge salamnya tepuk dua pedang. Itu nanti mungkin bisa diikutin buat kalian yang mau cosplay. Jangan lupa ya, kalau misalnya cosplay pasangan Kirito sama Guero, pedangnya nih buat di sini aja. Terus jangan lupa tepuk 2 pedang. nih udah ada ini. Jadi ingat Blue Rose Sword. Kita belum punya yang ini ya, Black Starry Night ya. Sama Fragrant Olive-nya kita belum punya nanti. Masih WIP. Work in progress. PO lah ya. PO. Kita masih PO. Ya, ini kita disuguhkan dengan mereka berdua yang berjalan. Mungkin ini ya arc-nya seharusnya sih yang mereka mulai menuju kota itu ya. Tapi tiba-tiba mereka kok ke kota itu. Iya, tiba-tiba dipotong gitu loh. Padahal di opening berharap betul ya perjalanan mereka panjang ini pasti seru. Panjang nih, soalnya 50 episode nih. Tapi ternyata kok langsung gini? Wah. Ya, mungkin ada maksud lain mempanjangkan sesuatu yang pengen dipanjangkan. Mungkin dua pedang. Mungkin mereka ngejar romance ya. Nah, benar. Soalnya kalau nggak ada romance tuh nggak asik ya. Tapi NTR-nya. Buat kalian yang suka NTR, siapa tahu nanti ada NTR-nya, mantap ya. Mungkin rebutan. Oke.
Terus di penghujung openingnya kita disajikan dengan Ya. Kirito dan Aguero yang sudah dewasa yang Di di belakangnya ada bayangan masa mereka kecil bertiga, atau masih kecil. yang masih belum ya nggak tahu lah ya. Apakah di episode Selanjutnya di selanjutnya Alice akan akan dibahas ingat. lagi. Heeh. Oke, kita tadi sudah buat penjelasan singkat, nggak panjang Panjang. sih, tentang opening. Nah, sekarang kita bahas dari endingnya. Apakah ini ada spoilernya atau tidak? Oke, kita bahas endingnya sekarang atau di episode di video selanjutnya? Episode selanjutnya aja lah ya. Biar kalian tambah penasaran. Sekian dulu lah daripada video kita kepanjangan nanti nggak ada yang menonton. Iya. Oh iya. Di awal kita lupa salam dan lupa Oh, iya. perkenalan. Sudah tadi dia udah perkenalan. Oh iya. Kita lupa Kita lupa salam sama perkenalan. lupa perkenalan. Ya. Ya udahlah perkenalan di akhir aja. Jumpa lagi Paling dengan saya kalian nanti. udah tahu kita siapa. Iya. Nanti jumpa lagi dengan kita lagi lah di episode selanjutnya. Kita nggak bakal lupa perkenalan. Oke. Saya Ragan. Saya Jack. Salam gembus. Nantikan episode kita selanjutnya. Yo. Subscribe. Like. Lonceng. Komen. Oke. Oh iya, jangan lupa giveaway-nya. Jangan lupa giveaway AW Subs yang akan kita jelaskan di video selanjutnya. Dadah.